Mas Rocky itu sebenarnya konsep pendidikan bangsa itu sebetulnya menurut Anda itu yang kayak apa? Iya, saya mulai dengan keresahan itu. Jadi tiba-tiba Nadiem jadi fokus, kamera semua ada di situ tuh. Yang resah siapa itu? Yang resah mungkin birokrat di Depdikbud itu. Yang resah mungkin orang tua yang menganggap bahwa akan ada guncangan baru, ada disruption kalau istilah sekarang tuh. Dan mereka mungkin nggak siap karena sudah ada semacam pretext menganggap bahwa setiap menteri bikin perubahan hasilnya adalah negatif. Ganti menteri, ganti kebijakan. Jadi itu sebetulnya masuk akal, orang resah. Nah, saya perhatikan Nadiem juga sebagai menteri dia hati-hati untuk mengucapkan konsep baru yang dia sebut sebagai perubahan total itu. Yang total apa itu? Soalnya tuh. Nah, saya melihat bahwa kalau kita pergi pada kondisi sosiologis masyarakat kita, kan tidak ada kesetaraan kecerdasan di ujung Indonesia, di pusat Indonesia, apalagi antara ujung dan Pulau Jawa itu. Beda misalnya kalau di luar negeri, di Amerika pasti kurikulum di negara bagian sana sama negara bagian sini, kendati dia otonom, ada standarnya. Sama tuh. Kan ya? Sama ada kira-kira standar, segitulah tuh. Nah. Ya memang ada soal ini, nanti ada Ivy League, ada universitas yang dianggap menara di sana. Tapi itu juga hanya dalam departemen-departemen tertentu. Misalnya kita nggak bisa bandingkan misalnya Harvard Law School dengan Yale, dengan tradisi yang berbeda, dengan keunikan yang berbeda, atau fakultas kedokteran di timur sama di barat Amerika. Nah, di kita di sini ketimpangan itu jauh sekali. Karena culture yang di Jakarta lebih terbuka, tapi bergerak sedikit ke Jawa Barat ada feodalisme, bergerak sedikit ke Jawa Tengah juga sistemnya lain, apalagi dibandingkan dengan tempat yang lain. Konsep pendidikan sebuah bangsa tadi dikatakan di Amerika itu dari barat sampai ke timur itu ada standar ya, semua standardized, hanya ada perbedaan sedikit tergantung pada tempatnya. Nah, apakah seperti itu? Dan kemudian bagaimana dengan di Indonesia ini yang belum terjadi hal seperti itu sejak dulu gitu ya? Dan sampai sekarang itu kayaknya belum ada like blueprint gitu ya, seperti blueprint. Ada gitu. Sebetulnya blueprint, tapi blueprint itu kan uji coba sebetulnya. Kalau kita bicara misalnya soal filosofinya apa di Indonesia tuh pendidikannya, ya Ki Hajar Dewantoro. Sesuatu yang orang masih ingin tahu realisasinya bagaimana itu. Kalau kita ke Amerika jelas kita bisa tangkap bahwa orang masuk dalam pendidikan dalam upaya untuk memastikan bahwa dia individu bebas yang bisa memilih apa aja dan mungkin dianggap ya cukup S1. Kalau mau jadi anggota DPR ya S1. Di sini anggota DPR sampai S3 tuh. Karena ada semacam pengagungan atau pemuliaan terhadap gelar gitu kan. Di Eropa atau di Perancis misalnya filosofinya adalah semua orang harus setara, apalagi mereka yang mengalami Perang Dunia Kedua, pertama kedua, generasi itu kemudian tiba pada kesimpulan bahwa solidaritas harus jadi dasar dari pendidikan itu. Revolusi Perancis jadi semacam penopang ideologi bagi anak yang ingin belajar tentang sejarah, tentang hidup, peradaban segala macam. Jadi kalau saya bilang Perancis ideologinya adalah kesetaraan, solidarity, karena ada pengalaman Revolusi Perancis. Amerika tidak punya pengalaman sedrastis Perancis. Tidak ada revolusi sosial di Amerika. Tapi orang Amerika menganggap bahwa setiap orang Amerika bebas untuk berimajinasi untuk jadi apa aja. Nah, kalau Indonesia? Nah, Indonesia itu diatur oleh semacam kepentingan membentuk bangsa. Dan kita sebetulnya gugup untuk menentukan apa yang bisa jadi acuan kalau kita mau membentuk bangsa. Culture kah? Rasionalitas kah? Kecerdasan emosional kah? Tadi Mas Rocky mengatakan bahwa ingin berangkat dari ajaran Ki Hajar Dewantoro. Nah, sejauh mana itu sudah diterjemahkan sehingga muncul konsep? Karena itu semacam wisdom sebetulnya. Ki Hajar Dewantoro mengajarkan wisdom bahwa pendidikan itu artinya memanusiakan manusia dengan cara menuntun. Memanusiakan manusia dengan cara menggerakkan dari tengah. Memanusiakan manusia dengan cara mendorong dari belakang. Itu wisdomnya begitu. Tapi kalau dia mau diinvestasikan ke dalam kurikulum misalnya, berapa persen logika harus dikuasai oleh anak SMP, SMA dibandingkan dengan sejarah misalnya, dibandingkan dengan pelajaran agama. Jadi keadaan itu yang membuat setiap kementerian atau setiap menteri baru harus cari atau harus ngintip apa sebetulnya yang bisa diajukan supaya memajukan ya seperti pendidikan. Nah, di kita dulu di zaman Orde Baru ada istilah link and match. Jadi pendidikan diorientasikan untuk menghasilkan tukang sebetulnya, untuk bekerja, mengisi technostructure itu. Sekarang orang bertanya-tanya ketukangan itu apa fungsinya di dalam rangka
pembentukan bangsa tuh. Orang secara teknis terlatih tapi secara etis buruk. Sehingga kalau jadi pejabat, ya dia punya keahlian, itu keahlian korupsi misalnya. Iya. Kalau begitu value mesti ditanam, Iya. pelajaran etik ditanam. Dulu ada budi pekerti tuh Mas. Nggak boleh dipekerti. Dulu. Sampai sekarang juga mungkin orang ingin kembali ke situ. Iya. Karena melihat bahwa output dari pendidikan menghasilkan masyarakat koruptif. Iya, koruptif. Guru dididik segala macam, dikasih segala macam teori tentang etika. Tapi kalau si guru itu pindah jadi anggota partai dan ingin masuk ke parlemen, iya. dia berpikir koruptif karena partai membrief dia untuk dia mengajarkan dia untuk mengambil APBN sebanyak mungkin. Bagaimana kita bisa menghasilkan orang-orang yang unggul kalau fasilitasnya itu aja minim sekali gitu. Baik fasilitas untuk siswanya juga untuk gurunya. Iya, saya Kayak baca. misalnya mereka rindu sekali kan untuk dikirim misalnya training untuk hard skillnya, training soft skillnya. Saya baca APBN, ketentuan konstitusi 20% harus di bidang pendidikan. Memang dananya sekarang 500 triliun, hampir 500 triliun. Tetapi Departemen Pendidikan sebetulnya cuma kuasai kurang dari 10% tuh. Yang lain dibagi ke departemen yang ada hubungannya dengan pendidikan. Saya nggak ngerti kenapa orang anggap bahwa Depdikbud seharusnya yang mendapat dana 20%, ternyata dibagi Departemen Agama dapat juga lebih banyak tuh. MUI sebetulnya juga dapat dari dana pendidikan segala macam. Jadi kita mesti periksa bahwa anggaran yang dimaksudkan untuk menghasilkan kurikulum itu cuma 10% sebetulnya. Nah itu soalnya tuh. Kalau saya Itu misalnya berpengaruh besar kan ya? pasti, Makanya pada muncul sekolah-sekolah unggulan. sekolah unggulan dia punya jalan pikiran sendiri itu karena orientasi bisnisnya pasti kuat sehingga dia mesti buktikan bahwa kurikulumnya Mereka juga itu qualified ya? Iya, dia mesti buktikan bahwa kurikulumnya itu bisa bertanding dengan kurikulum negeri lain misalnya tuh. Nah, kita kan bukan begitu filosofi pendidikan kan. Jadi menteri akan agak cemas untuk menemukan paradigm yang betul untuk melakukan perubahan dalam pendidikan, terutama dalam soal reasoning tuh. Kita tidak mampu bikin reasoning yang sederhana karena ada basa-basi kultur, ada feodalisme, ada sopan santun yang palsu. Saya sering beri contoh misalnya kalau saya ke daerah atau bahkan di Jakarta, kalau saya kasih kuliah umum misalnya jam 2 itu. Terus dekannya datang, Pak Rocky sudah makan atau belum? Saya bilang saya belum makan. Terus dekannya bilang, oke kalau begitu kita cari makan dulu. Kan Pak Rocky pasti lapar tuh. Reasoningnya kalau saya bilang saya belum makan maka saya lapar. Padahal saya belum makan justru karena saya kenyang. Dia nggak bisa nangkap reverse logic dari itu. Karena ada basa-basi kan. Mesti dia tanya aja lapar apa tidak. Dia nggak tega nanya lapar apa tidak. Dia tanya sudah makan apa belum. Saya bilang saya belum makan. Dia terjemahkan berarti saya lapar. Bukan, justru saya kenyang maka saya belum makan kan. Jadi simple logic seperti itu kan. Itu faktor culture. Orang nggak mau terus terang bertanya tuh basa-basi sehingga salah. Jadi wasting, malah jadi banyak wasting. Iya, itu kemampuan untuk bernalar dibatalkan oleh sopan santun itu. Iya, padahal kalau kita bersikap asertif di negeri ini belum tentu semua orang bisa menerima. Ya itu karena itu culture matters tuh. Iya. Nah, sekarang balik kepada menteri yang baru ya. Pak Nadiem Makarim ya, beliau mencuatkan sebuah ide gitu bahwa kalau gitu saya pengen UN dihapus. Ya, saya baca kecemasan itu. Tapi lebih dari itu saya mau terangkan bahwa kalau kita evaluasi UN, kenapa dia mesti dibatalkan? Kalau ditanya ke saya bukan karena materi UN-nya, tapi karena korupsi di dalam pelaksanaan UN itu. Mulai dari kertas, percetakan, bocoran soal segala macam. Kan itu sebetulnya lebih mengkhawatirkan. Saya terangkan ada perspektif tentang efisiensi anggaran itu kan. Itu kan sarang korupsi itu UN itu kan. Jadi menteri mestinya bongkar itu, bikin evaluasi. Mengapa UN dihilangkan? Yang tidak dia ucapkan karena korupsi itu. Jadi kalau korupsi penyebabnya, ya korupsi yang diatasi bukan UN-nya kan. Kalau memang UN-nya yang bermasalah, tunjukkan lebih dahulu sehingga orang sadar bahwa memang UN itu buat apa kalau misalnya seluruh evaluasi belajar itu ditentukan 2 hari hanya di ujung. Oleh hasil itu. Jadi di situ ada dimensi adil apa tidak tuh bagi orang yang berupaya untuk belajar habis-habisan. Kebetulan pada waktu itu sedikit kehilangan fokus kecerdasan lalu dia dibatalkan hanya karena hasil ujian. Nah, yang kedua, ini Indonesia ini ada 400 daerah otonom dengan local wisdom yang macam-macam, dengan kebutuhan SDM yang berbasis pada kebutuhan lokal. Itu juga mesti dihitung tuh. Ada lagi isu bahwa nanti kalau nggak ada standar, lalu kita nggak bisa bersaing dengan luar negeri misalnya yang dibikin tinggi ukurannya. Walaupun di situ juga dihilangkan UN, tetapi ada standar untuk mengawasi tingkat kecerdasan atau pertambahan kecerdasan.
Nah di kita mungkin belum ada itu. Coba kita periksa dulu tuh, apa keperluan UN itu untuk standar. Terus masuk variabel lain, apakah perkembangan emosi anak itu bisa distandarkan lewat UN? Nggak bisa pasti, karena dia mesti dibaca daily activities di dalam jam sekolah segala macam tuh. Nah saya kasih contoh misalnya, saya mengajar 15 tahun, saya nggak pernah kasih ujian tertulis pada mahasiswa tuh. Saya suruh dia terangkan pada saya apa yang Anda tahu. Jadi Anda terangkan, lalu saya uji. Jadi dia mesti beritahu dulu, saya tahu ini. Saya uji apa yang dia tahu. Bukan bertanya apa yang dia nggak tahu kan. Jadi dia buktikan bahwa betul-betul dia kuat menghendaki dia lulus karena dia bisa hasilkan argumentasi. Jadi ujian sebetulnya adalah soal argumentasi. Kalau nalarnya bagus, saya nggak peduli pengetahuannya luas apa tidak. Tapi saya cuma uji nalar Anda cukup nggak. Dengan nalar itu, saya percaya dia bisa kembangkan sesuatu yang belum dia ketahui.